Kami ucapkan selamat datang Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Rizal Ramli di lokasi Pantai Bolutuo, Kabupaten Bowalema. Pak Bupati Rompagau, saya tadi lihat Pak Bupati memindahkan sungai. Saya jadi ingat legenda di Jawa Barat, Sangkuriang. Pindahkan gunung dalam semalam, ini Pak Bupati pindahkan sungai dalam waktu 3 bulan. Jadi saya panggil dia Sangkuriang Van Gorontalo. Pak Duso Agung, Dirut Pelindo 4. Kalau ini Dirut Pelindo yang baik-baik deh. Jadi kalau yang baik-baik tidak usah khawatir dikepret, Pak. Bapak Musbida, Ibu dan nelayan semua. Pemimpin itu diukur sebetulnya dengan visinya. Bung Karno dikenal di mana-mana. Saya ke Afrika ada jalan Dr. Soekarno. Saya ke New York sopir taksi tanya Soekarno. Kenapa? Karena visinya waktu itu melawan penjajah. Sama dengan keinginan rakyat di seluruh Asia Afrika. Pemimpin diingat karena visinya dan taring apa yang dia tinggalkan. Nah, saya terkesan dengan Pak Bupati. Waktu jadi Bupati pertama kali anggarannya hanya 300 miliar. Pak Bupati ini lobinya gesit di Jakarta. Sekarang anggarannya 800 miliar. Tapi anggaran yang tinggi saja tidak cukup. Karena pengalaman di seluruh Indonesia ada 420 kabupaten. Di luar anggaran rutin untuk gaji dan sebagainya, 70% itu dihabiskan oleh para pejabat. Rakyatnya hanya dapat 30%. Tapi bupati-bupati yang berhasil di seluruh Indonesia, termasuk Sangkuriang Van Gorontalo ini, itu 70% anggaran pembangunannya jatuh untuk rakyat. Dan ini yang benar. Yang kedua, prinsip dari Pak Bupati yang saya rasa kita perlu pelajari, jadi contoh di seluruh Indonesia. Kalau mau memindahkan rakyat relokasi, jangan hanya sekedar memindahkan dari daerah miskin, kumuh, jorok, pindah lagi ke daerah kurang padat, tapi sama miskinnya, sama joroknya. Itu sama saja dengan memindahkan kemiskinan dari daerah padat ke daerah kurang padat.
yang dilakukan dan saya lihat ini di permukiman maritim nelayan di Nawacipta bagus sekali. Rumah nelayan saya pikir tadinya kelas Perumnas, dibikin sama Pak Bupati kelas BTN. Bersih, pemandangannya bagus. Mungkin 2-3 tahun lagi kalau udah hijau, harga rumah yang 70 juta tuh bakal naik jadi 200 juta tuh. Ini contoh bagaimana dari daerah miskin pindahkan dari alokasi ke daerah yang lebih baik. Sehingga rakyat juga merasa ada harapan bisa hidup lebih bagus dan lebih nyaman. Saya lihat pasarnya juga kemarin, pasar baru. Biasanya pasar di mana-mana atapnya rendah, udaranya nggak mengalir, sumpek, sehingga di pasar bau. Tapi kemarin saya lihat pasarnya tinggi atapnya, sirkulasi udaranya bagus, bersih, nyaman sekali. Jadi image pasar yang biasa bau, sumpek, bisa berubah nanti jadi lebih nyaman. Cuman saya khawatir ibu-ibu nanti belanja bukan setengah jam lagi Pak Bupati, tapi 3 jam ngegosip di pasar Pak Bupati. Nah, kita perlu pimpinan-pimpinan yang punya visi. Karena Indonesia masalahnya ribet sekali, ruwet sekali. Pemerintah ini misalnya, pemerintahan Pak Jokowi, ubah. Dulu biasanya pembangunan itu Jawa sentris, semua buat Jawa. Infrastruktur, jalan, semua buat Jawa. Mulai tahun kemarin kita geser, Indonesia sentris. Artinya lebih banyak proyek pembangunan jalan, kereta api, pelabuhan udara keluar Jawa. Tahun kemarin ada 15 pelabuhan udara dibuka di luar Jawa. Bagus-bagus, biayanya setengah dari pemerintahan sebelumnya. Pelabuhan juga kita bangun. Jalan kereta api pertama kali dibangun di Sulawesi, masih pendek memang, masih 5 km, tapi mudah-mudahan dalam 5 tahun ini bisa selesai. Di Sumatera juga, jadi kita ubah, karena Jawa udah relatif lebih makmur, rakyatnya bisa membiayai sendiri proyek infrastruktur. Luar Jawa mesti perlu tangannya pemerintah. Nah, yang kedua kita geser jadwal proyek. Biasanya proyek itu baru disepakati kuartal pertama setiap tahun. Tender dimulai baru ditandatangani kuartal kedua. Pelaksanaan baru mulai kuartal ketiga, keempat. Tutup tahun uangnya nggak habis, nggak kepake. Sekarang kita geser, penyerahan proyek dilakukan pertengahan Desember. Tender udah mulai, Januari bisa ditandatangani dan bisa mulai dilaksanakan. Artinya dengan menggeser jadwal ini, kita harapkan uang pembangunan itu bisa betul-betul dipakai dalam tahun yang bersangkutan. Nah, yang ketiga adalah kita sengaja kembangkan pariwisata. Kenapa? Karena ini sektor yang paling mudah menciptakan lapangan pekerjaan. Hanya perlu $3.000 per satu lapangan kerja. Sektor manufaktur perlu $50.000 satu lapangan kerja. Target pemerintah tahun ini turis nyaris 10 juta, kita mau tingkatin 20 juta dalam 5 tahun. Yang bekerja di sektor pariwisata dari tadinya hanya 3 juta, dalam 5 tahun kita mau 7 juta. Devisa dari 10 miliar jadi 20 miliar. Bahkan kalau kita terus konsisten begini, dalam 10 tahun pariwisata akan jadi industri nomor 1 di Indonesia. Mengalahkan industri migas, mengalahkan industri sawit dan sebagainya. Strateginya apa? Kami berikan bebas visa ke 164 negara.
Artinya kalau mau ke Indonesia nggak usah ngurusin visa, ya kan, langsung datang ke airport, bisa terbang ke Indonesia. Ini dampaknya akan besar sekali. Yang kedua, kami permudah izin untuk kapal krus dan yacht masuk ke Indonesia. Biasanya izinnya berbulan-bulan, sekarang kurang dari seminggu, sehingga lebih banyak turis yang akan datang pakai krus, pakai yacht dan sebagainya. Yang lain kita kembangkan 10 daerah wisata unggulan. Karena selama ini yang menonjol hanya Bali. Kami kaji kenapa puluhan tahun kok cuma Bali yang menonjol. Ternyata setiap tahun ada anggaran dibagi sedikit-sedikit ke 70 lokasi. Tidak ada dampaknya. Sekarang kita fokus ke 10 supaya bisa bangun airport, bisa bangun marina, bisa bangun infrastruktur, dan lain-lain. Sehingga ada momentum, ada fokus yang 10 ini berkembang. Nah, kalau 10 ini berkembang, pasti yang lain juga akan ikut berkembang. Gorontalo penduduknya hanya 1 juta lebih. Sebetulnya nggak susah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau Pak Bupati bekerja lebih keras, harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, selamat. Dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti proyek-proyek APBN dan APBD Kabupaten Bualemo tahun 2015. Yang pertama adalah Jembatan Kota Raja Dolubi, Jembatan JW Bualemo, Jalan Lorong 3 Paguyaman, Jalan Lito